Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Firdausiah dari kelas K3 Akuntansi 1, angkatan tahun 2018, Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan rencana bisnis yang telah saya buat, dan produknya akan saya beri nama Balsafa. Sekilas info mengenai usaha ini, yaitu Balsafa merupakan singkatan dari Balok Kasava, di mana usaha ini nantinya akan beralamat di Perumahan Jamas Permai, Blok D20 nomor 18, RT 3 RW 9, Desa Ciapus, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan kode pos 16610. Serta kontak yang dapat dihubungi lebih lanjut untuk usaha ini yaitu di nomor 0813 sekian. Selanjutnya, mengenai sejarah berdirinya usaha ini, yaitu berangkat dari bahan dasar utama pembuatan Balsafa ini sendiri, yaitu singkong, di mana singkong ini seringkali dianggap sebagai bahan makanan yang berasal dari kampung atau dari desa oleh sebagian masyarakat. Namun, nyatanya saat ini banyak para pelaku usaha membuat atau menjual produk mereka menggunakan singkong sebagai bahan dasarnya. Nah, seiring dengan banyaknya peminat berbagai jenis kuliner berbahan dasar singkong ini singkong pun diinovasikan menjadi sebuah kue dengan cita rasa yang gurih, di mana di daerah asalnya sendiri, yaitu di daerah Pandeglang, Banten, tepatnya di daerah Menes, kue ini sudah tidak asing didengar, karena notabene kue ini merupakan kue tradisional daerah sana. Namun untuk membedakan kue balok ini dengan kue balok yang lain, maka dinamakanlah Balsafa. Balsafa merupakan singkatan dari Balok Kasava. Kasava sendiri merupakan bahasa Inggris dari singkong. Nah, mengapa kita mengambil kata dari bahasa Inggris untuk menggantikan singkong ini? Karena balik lagi kepada perspektif masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa singkong merupakan makanan yang kampungan atau berasal dari desa. Nah, dengan dipilihnya kata yang berbahasa Inggris tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu daya tarik bagi masyarakat untuk mencoba kue berbahan dasar singkong ini. Selanjutnya, visi dan misi usaha dari Balsafa itu sendiri yaitu untuk memperkenalkan serta mengembangkan kuliner daerah menjadi kuliner yang diminati oleh masyarakat luas, khususnya masyarakat daerah perkotaan. Sedangkan misi yang dapat dilakukan yaitu memproduksi Balsafa menggunakan bahan baku yang berkualitas, menggunakan bahan alami untuk membungkus produk sebagai salah satu wujud melestarikan lingkungan, serta menjual produk dengan harga terjangkau namun tidak mengesampingkan kualitas produk. Selanjutnya, terdapat 5 aspek pemasaran. Aspek pertama itu ada gambaran umum pasar, aspek kedua ada aspek permintaan, dan yang ketiga ada aspek penawaran, aspek keempat ada rencana penjualan dan pangsa pasar, serta aspek terakhir yaitu adalah aspek mengenai strategi pemasaran perusahaan dan pesaing, di mana dalam aspek ini terdapat analisis 6P. P yang pertama yaitu adalah produk, yang kedua adalah price, yang ketiga adalah promotion, yang keempat adalah placement, yang kelima adalah people, dan yang terakhir adalah proses. Mengenai aspek yang pertama yaitu gambaran umum pasar, segmentasi pasar untuk Balsafa ini sendiri yaitu menyasar masyarakat daerah perkotaan, terutama daerah Jabodetabek, di mana Balsafa ini atau kue balok ini di daerahnya, yaitu di daerah Pandeglang, Banten, tepatnya di daerah Menes, sudah menjadi kue yang sangat terkenal dan sering dikonsumsi oleh warga daerah sekitar tersebut. Namun bagi masyarakat perkotaan tentunya kue balok ini masih awam atau mungkin bahkan masyarakat perkotaan belum pernah mendengar kue balok yang berbahan dasar dari singkong ini. Yang kedua, target pasarnya itu menyasar seluruh lapisan usia, terutama anak muda, di mana anak muda umumnya zaman sekarang lebih menginginkan atau mengincar makanan yang sedang kekinian, dan belum tentu anak muda ini menginginkan makanan yang berbahan dasar yang katanya berasal dari desa, yaitu singkong. Sedangkan yang ketiga, mengenai positioning, dengan harga yang terjangkau, konsumen dapat merasakan cita rasa yang berbeda dari olahan singkong ini, karena
Kue balok ini kue yang berbahan dasar dari singkong, kemudian diolah, dan bentuknya dibentuk seperti balok, kemudian diberi rundeng di atasnya, sehingga menghasilkan cita rasa yang unik dan berbeda dari kue-kue lainnya. Yang selanjutnya mengenai aspek permintaan, di mana kami merupakan produk yang sama sekali berbeda dengan kue balok yang biasa dikenal oleh masyarakat umum perkotaan. Karena notabene kue kami ini merupakan kue tradisional. Sehingga mungkin di daerah perkotaan masyarakat masih belum mengenal tentang kue ini dan permintaan akan kue ini mungkin masih rendah. Namun jika kami gencar melakukan promosi, maka masyarakat perkotaan mungkin akan menjadi tahu mengenai produk ini dan permintaan akan produk Balasava juga dapat meningkat. Aspek selanjutnya yaitu aspek penawaran, di mana kami menawarkan harga jual yang murah untuk kalangan masyarakat, namun mutu tetap dijamin kualitasnya. Pengemasan menggunakan daun sehingga menambah cita rasa produk sekaligus langkah kami sebagai upaya dalam melestarikan lingkungan karena mengurangi pemakaian plastik sebagai bahan pembungkus produk. Aspek selanjutnya mengenai rencana penjualan dan pangsa pasar, di mana masyarakat perkotaan sendiri akan menjadi pangsa pasar utama untuk produk kue balok ini. Karena jika di daerah asalnya sendiri, yaitu di daerah Menes, Pandeglang, Banten, kue balok ini sudah menjadi salah satu kue favorit masyarakat sekitar dan tak jarang juga menjadi buah tangan oleh wisatawan yang sedang berkunjung ke daerah tersebut. Nah, untuk kedepannya diharapkan kue balok ini dapat membuka peluang usaha yang bagus, karena untuk di daerah perkotaan sendiri masyarakat masih belum begitu mengenal dan bahkan mungkin belum tahu mengenai cita rasa dari kue balok yang terbuat dari singkong ini. Aspek selanjutnya mengenai strategi pemasaran dan perusahaan pesaing, di mana strategi pemasaran Balasava yaitu dilakukan melalui kegiatan promosi sebagai langkah awal penjualan dengan metode getok tular, di mana membuat para konsumen merasa puas terhadap sajian produk yang disuguhkan dan diharapkan mampu membuat mereka menyebarkannya pada orang lain dari mulut ke mulut. Sedangkan daerah perkotaan sendiri merupakan target pasar utama untuk memasarkan produk kue balok ini, karena di daerah perkotaan sendiri seperti di daerah Jabodetabek, belum banyak yang memasarkan kue balok berbahan dasar singkong, yang notabene merupakan kue tradisional dari daerah Menes, Pandeglang, Banten. Lain halnya dengan kue-kue balok yang sudah umum di pasaran dan masyarakat perkotaan mungkin sudah banyak yang tahu mengenai kue balok yang bahan dasarnya terbuat dari tepung terigu, telur, dan lain-lain, dan teksturnya seperti brownies. Kue balok yang seperti itu mungkin sudah sangat umum dijumpai oleh masyarakat daerah perkotaan. Selanjutnya, strategi pemasaran yang terdiri dari analisis 6P. P yang pertama yaitu mengenai produk, di mana produk yang direncanakan untuk diproduksi adalah kue balok. Kue ini dibentuk seperti balok dengan rasa gurih karena adanya serundeng yang terbuat dari kelapa, serta ada juga varian lain yang membuat kue balok ini mempunyai cita rasa manis karena adanya gula aren di atasnya. P yang kedua yaitu price, di mana penentuan harga jual dilakukan dengan cara menghitung biaya produksi ditambah biaya lain-lain. Rencana harga jual produk yaitu mulai dari harga 2.000 yang bisa saja dibeli oleh anak-anak hingga Rp5.000 yang berisi 10 potong Balasava di setiap bungkusnya. P yang ketiga adalah promotion, di mana promosi akan dilakukan dengan memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, grup WhatsApp, grup Line, dan berbagai macam media sosial lainnya. Serta menjual produk dengan gerobak di tempat-tempat ramai seperti saat sedang Car Free Day atau saat sedang ada acara perayaan-perayaan besar di suatu tempat. Dan yang terakhir dapat membawa produk Balasava ini ke kampus-kampus ataupun ke sekolahan. P yang keempat adalah placement, di mana usaha ini nantinya akan berlokasi di Perumahan Ciamas Permai Blok D20 nomor 18. Nah, adapun produk Balasava ini ditargetkan untuk dijual di daerah perkotaan, karena mengingat kue balok ini merupakan kue dari daerah Menes, sehingga kami menginginkan kue ini bisa dapat lebih dikenal oleh masyarakat perkotaan. P yang kelima, yaitu people, di mana dalam melakukan kegiatan pemasaran, pemilik ataupun karyawan
nantinya harus selalu bersikap ramah terhadap konsumen di lapangan. Karena dengan pelayanan yang baik dan ramah, maka akan membuat para konsumen nantinya akan menjadi lebih tertarik dan di lain waktu akan terus berdatangan dan terus setia membeli produk-produk kami karena pelayanan yang kami berikan pun memuaskan mereka. Dan yang terakhir yaitu adalah proses di mana pastinya untuk menghasilkan suatu produk yang berkualitas, maka proses yang dilalui pun harus diperhatikan secara saksama. Mulai dari pemilihan partner, activity, serta research-nya. Di mana pemilihan partner ini sendiri merupakan pemilihan, misalnya kita mau membeli bahan-bahan utama kita, harus dengan siapa kita nanti bekerja samanya. Karena bahan dasar utama dari kue balok ini adalah singkong, maka kita harus mencari partner yang tepat, di mana partner kita nanti ini menghasilkan produk singkong yang berkualitas tinggi. Serta selanjutnya mengenai activities-nya, bagaimana nanti pengerjaan untuk pembuatan produk kue balok ini, bahan-bahan apa saja yang akan digunakan, dan resource-nya, siapa saja yang akan membuat kue balok ini nantinya. Sekian presentasi mengenai rencana bisnis saya nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.